aku ada opening aku. Nah, segini udah kan pas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, aku mulai ya. Kang Mega nggak apa-apa kita ikut syuting di sini ya. Nggak apa-apa, ini suara nggak apa-apa, nggak akan ngaruh soalnya speaker di sebelah sini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Iras hangout bareng sama Kang Denny, salah satu partner kerja Iras di redaktur PRFM. Kang Denny, coba perkenalkan dulu aslinya dari mana, terus di Bandung dari kapan? Ya, perkenalkan, nama saya Denis Bebrian. Saya asal dari Sukabumi. Kemudian kalau di Bandung berarti udah hampir dari tahun 2010 aja. 2010, sekarang Berarti 2021, berarti udah 11 tahun atau 11 tahun untuk di Bandung ya. di Bandung. Mantul. Nah, teman-teman, hari ini spesial banget. Iras pengen sharing, ngobrol sama Kang Denis terkait dengan pengalaman kerja Kang Denis khususnya di Radio PRFM. Karena Kang Denis ini udah berapa tahun Kang, berarti total sampai tahun ini kerja di Radio PRFM sebagai redaktur ya? Ya, hampir 7 tahun ada. 7 tahun. 7 tahun. Nah, itulah waktu yang lama banget sih, dan Iras pun termasuk yang banyak belajar dari Kang Denis gitu. Nah, Kang Denis boleh ceritain nggak pengalamannya pertama kali masuk ke Radio PRFM itu kayak gimana? Soalnya nih ya teman-teman yang Iras tahu, jadi Kang Denis itu sebelumnya bukan jurusan jurnalistik ya? Bukan. Tapi jurusan apa? Broadcasting. Tapi sama-sama komunikasi sih. Oh, sama ya? Tapi memang dari situ saya ceritain dulu dari awal kenapa saya bisa masuk ke PRFM. Nah, boleh banget tuh. Gimana tuh, Kang? Tapi intinya memang awalnya saya tuh nggak suka berita gitu kan, nggak suka politik kayak gitu, jadi orangnya apatis aja gitu ya. Ya, dengan Pas hal zaman berita-berita berlalu pas juga. zaman kuliah itu, padahal kuliah komunikasi kan. Oke. Tapi karena saya konsentrasinya broadcastingnya konsentrasinya aja ke cuman ke audio visual gitu kan ya. Kalau broadcasting itu lebih ke apa Ada berarti, Kang? audio visual, maksudnya audio dan visual. Itu ada yang mencoba memainkan spektrum gitu kan, ngedit spektrum, kemudian kalau visual kan ngedit video, ya kayak multimedia lah ya. Ya. Multimedia. Tapi yang saya dapatkan itu ya itu. Jadi nggak fokus ke broadcast, kemudian nggak fokus ke jurnalistik gitu kan. Jurnalistik mungkin di awal aja ada di dulu mata kuliah ada awal di semester awal. Cuma dasar umumnya aja. Umumnya aja, teknik wawancara gitu kan. Terus juga soal mencari isu berita gitu kan ya, update berita. Untuk kemudian akhirnya setelah saya kembali ke masuk ke PRFM. Ya, Jadi tahun 2013 itu saya sedang break kuliah dulu karena masalah biaya lah ya. Masalah biaya. Ini semester berapa tuh, Kang, berarti? Semester berapa ya? Semester 5 lah ya, semester 5-6 lah ya. Mau akhir ya. Kemudian saya bingung mau nyari kerja gitu kan. Kerja kemana gitu ya. Di Bandung karena di Sukabumi gitu, dan misalnya pulang ke Sukabumi di saat memang saya lagi memang kerasan gitu, nyaman di Bandung gitu kan. Akhirnya saya nyari melamar masukin kerjaan gitu ya, CV gitu ya, ke berbagai media, karena ya memang saya pengennya targetnya ke media gitu kan. Emang mudah targetin media massa ya, Kang? Media massa dulu karena dari relasi dan juga teman-teman yang ngasih tahu ada lowongan itu di sini. Nah itu banyaknya media gitu kan. Nggak ada yang lain. Memang gitu. diarahkannya juga ke media ya? Ke media. Saya sempat ke Asinta dipanggil, cuman salahnya saya dimasukinnya penyiar gitu. Jadi dari situ nggak ada skill sama sekali di sana. Tapi broadcasting itu bukannya berkaitan sama penyiaran ya, Kang, sebenarnya? Memang penyiaran, tapi ada saya di belakang layar anggar gitu kan. Tetap gitu kan, yang edit gitu kan, yang mixing gitu kan. Operator bukan sih? Operator. Tapi dulu mah emang skillnya ke edit video gitu. Jadi emang lebih unggulnya dulu di skill editing video gitu, Kak, sebelum jadi redaktur gitu. Ya itu akhirnya nggak keterima nih di Asinta. Kemudian ada TV
Inspira TV kalau nggak salah. Ada ya di Bandung tuh. Iya, yang online itu juga nggak diterima karena seleksi ya, seleksi Iya. ke dunia seleksi. Itu apply-nya buat posisi broadcast. Yang itu ya broadcasting yang video camper Campers. kamera person juga ya, bisa di kamera person juga. Jadi dulu mah nggak fokus siaran gitu, nggak fokus siaran gitu. Akhirnya yang saya kenapa bisa masuk PRFM itu awalnya nganter teman sebenarnya. Nganter teman. Iya, teman yang Bisa Anda yang masuk kan? teman yang minat ke PRFM itu. Oke. Jadi saya cuma nganter, datang ke PRFM saat itu pembernya itu Pak Bas Patria, masih CV yang teman saya itu, CV yang bentuknya yang udah di ini ya, CV yang udah di print gitu. udah di print. Nah, saya mah enggak, saya mah cuma nganter kan. Oke. Terus saya tertarik, siapa tuh ya kalau yang sekalian kan ke teman tuh kata pember itu kirim juga yang via email CV-nya, Iya. lamarannya. Ngapain lah tuh? Ini saya juga nyobain lamaran. Oke. Selang seminggu itu berapa ya saya dipanggil untuk seleksi karena saat itu memang Berarti nggak niat ya awalnya ya buat enggak apply bener-bener enggak niat fokus ke radio gitu, maksudnya ke nggak pernah PRFM. kebayang ke radio. Kebayang sih, Kebayang ke radio, kayak cuman awalnya nggak ke kan kita PRFM. cuma nggak ke PRFM gitu. Oh. Saya ternyata di situ pas kebetulan lagi menunggu jawaban dari media Yang lain. lain. Oke. Saya coba masukin aja lah. Nah. Akhirnya dipanggil seleksi. Saat itu memang pas open recruitment ya. Oh. Open recruitment di PRFM. Ya. Temen saya emang nggak ikut karena Nggak ikut? nggak dipanggil karena nggak masukin online Oh. emailnya. Karena dia yang datang untuk Udah dia bawa antusias CV pertama. itunya ya. Oh. Ya nggak dipanggil, pokoknya ada berapa orang, ada 10 orang gitu Yang bareng sama Kang Denis yang waktu di itu. seleksi itu, seleksi itu. Banyak juga ya kayaknya 10 orang ya. Ya itu ada buat di posisi di redaksi. Oke. Nah, di redaksi. Saya di situ akhirnya mengisi berbagai tes, Ya. seleksi, wawancara juga, interview langsung oleh Basit Patria dan penyiarnya yaitu Prasetyo Adi. Oh, oke. Ada Om Toto ya. Toto, saya masih ingat itu. Ditanya-tanya soal isu terkini, terus kalau dari tesnya kan banyak lah ya, soal pemberitaan lah ya, Ya. pemberitaan dan juga ke pengetahuan soal tokoh-tokoh ataupun narasumber yang ini lo bisa menjadi sumber berita dan sebagainya. Ya, Itu ada tantangan nggak saat pertama kali ikut tes dan lain sebagainya? Kan kami sendiri bukan yang awalnya concern untuk memperhatikan berita politik dan lain sebagainya. Ya itu makanya saya di saat itu ya ini bocoran aja ya. Bocoran guys. Apa tuh bocoran Ya, itu? ini sih memang ya mungkin bukan ini ya. Jadi saya setahu saja gitu ya pasti ini. Saya setahu aja memang ada beberapa yang kayaknya saya ini jawabannya nggak tahu tapi saya coba isi gitu. Oh, betul. Ini kalau soal Yang penting diisi ya berarti yang ya. penting diisi kemudian pas di interview ini masukkan aja saya harus menunjukkan benar-benar tertarik antusias masuk ke suatu perusahaan gitu. Jadi ya dari situ sih saya tunjukinnya karena saya jujur kalau dari segi mengingat menghafal kadang nggak masih kurang gitu ya, dibanding praktek aja lah gitu, saya orangnya lebih suka Gitu ya. praktek ya dibanding materi dan sebagainya. Jadi kalau tes seleksi yang tulisan kayaknya saya udah mulai ada ini sih sebenarnya, udah wah nggak akan masuk gitu. Ada feeling kayak gitu ya. Tapi pas interview saya untungnya memang walaupun nggak suka berita awalnya, suka berita dan sebagainya, tapi saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa siap pemerintahan, saya siap mengabdi gitu dan sebagainya. Ada waktu saat itu, ada waktu karena saya kan cuti ya, cuti jadi ini nganggur gitu kan. Aktivitas hanya kuliah aja berarti sebelumnya ya Kang ya? Iya, cuma hanya kuliah aja dan ya akhirnya seminggu kemudian saya dipanggil. Saat itu saya di Sukabumi dipanggil untuk masuk ke PRFM katanya, untuk training dulu kan, training dulu. Alhamdulillah. Termasuk yang terseleksi berarti ya. Berarti saya dijodohkan di Bandung lagi gitu kan. Padahal sempat pulang dulu karena nggak ada yang manggil gitu. Nggak ada yang manggil. Ternyata alhamdulillah ada yang manggil dari radio PRFM saat itu. Baparannya sama Rezekinya masih di Bandung ya Kang ya.
rezekinya di Bandung ya, akhirnya saya nggak tanpa pikir ulang ambil gitu kan. Ambil sekalian saya mendapatkan ilmu, memulai awal karir saya di Radio KRFM Bandung. Oh, itu awal karir berarti di Radio KRFM. Wow, ternyata gitu guys perjalanannya Kang Denis untuk join di Radio KRFM. Berarti Kang Denis ini termasuk yang menyaksikan perkembangan Radio KRFM ya Kang, dari dulu cuma radio, terus ada media online juga, terus sekarang ke media sosial, ada YouTube-nya juga gitu Kang. Termasuk yang, nah gimana pengalaman Kang Denis selama 7 tahun lihat perkembangan industri radio juga, yang mungkin di luar juga ada beberapa radio lain yang mungkin udah nggak bisa kita dengar gitu, sudah tidak mengudara lagi sampai sekarang gitu. Melihatnya gimana kalau Kang Denis secara keseluruhan? Ya, tidak hanya radio ya, televisi, media cetak pun memang harus ada konvergensi media di era 4.0. Iya, betul. Atau ya, setiap orang punya gadget lah ya, punya media sosial gitu kan. Jadi media tentunya harus bisa mengikuti perkembangan zaman, teknologi yang ada untuk bisa bertahan, untuk bisa menambah pemasukan iklan dan sebagainya. Dan memang dari tahun 2013 ini khusus untuk teknologi, untuk media sosial itu saat itu memang belum ada WhatsApp kan ya. WhatsApp nggak ada. Belum ada tuh waktu Kang Denis gabung ke FM. Belum ada. Ini kalau soal media sosial, Twitter sudah ada, Twitter udah ada. Twitter masih sedang tren kali itu. Twitter, Facebook juga lagi tren. Instagram belum ada kali ya Kang? Instagram ada tapi sih, nggak terlalu hype kayak sekarang gitu ya. Iya, terlalu hype kayak sekarang. Apalagi TikTok nggak ada, lumayan. Oh, iya. belum ada kalau belum ya, YouTube TikTok juga belum, memang sudah ada tapi belum diseriuskan oleh KRFM dulu. Untuk pesan antar interaksi pendengar itu kan kalau sekarang bisa pakai WhatsApp, dua cuman pakai SMS. Oh, interaksi pendengar. Oh iya, kita harus kasih tahu dulu informasi juga ke penonton nih, Kang Denis. Kalau di Radio KRFM ini kita aktif banget ya menerima interaksi dari pendengar. Nah, kalau dulu berarti via SMS. Nah, kalau sekarang udah bisa via WhatsApp ya. Via WhatsApp. Jadi bisa bisa jadi antara gatekeeper tuh orang yang mengelola media sosial. Kemudian Cut dulu. Iya, silahkan. 6.5 hours later. Oh iya teman-teman, by the way kita ini lagi syutingnya di kantor Radio KRFM. Jadi biasanya nih Kang Denis cut ya, nanti di-cut. Nah, lanjut lagi. Tadi yang sampai mana, bentar? Sampai mana ya tadi Kang Denis ya? Media sosial ya. Oke. Maaf ya guys, di-cut dulu tadi. Kita sambung lagi dari itu nggak live stream ini. Oke, sambung dari yang ini Kang, yang media sosial. Ya, ke media sosial. Saya masuk ke KRFM 2013. Media sosial nggak sebanyak sekarang. Perpesanan aplikasinya, media sosialnya hanya belum ada WhatsApp gitu. Ada mungkin tapi mungkin belum dimanfaatkan ya. Twitter lah. Belum dimaksimalkan mungkin ya Kang fungsinya. Twitter sampai Facebook cuma SMS yang paling difungsikan, SMS khusus untuk menerima informasi ataupun berbagai aspirasi, keluhan dari pendengar kita tuh lewat SMS. Jadi jadi para penonton yang di Radio KRFM itu memang radio berita tapi juga radio informasi, kemudian juga radio yang konsepnya citizen journalism. Jadi setiap laporan dari pendengar itu jadi seperti informasi dari reporter gitu kan ya. Jadi kita mendapatkan bala bantuan nih dari pendengar kita, dari masyarakat, dari netizen, dari citizen, informasi-informasi di sekitar kita, yang informasi tentunya yang sesuai dengan kaidah berita, tidak hoax gitu kan. Nah, bagaimana agar tidak hoax? Yaitu dengan adanya fungsinya redaksi sebagai gatekeeper yang mengolah informasi ini benar atau tidak informasi. Kita olah di redaksi itu ada di KRFM itu ada berbagai SOP dan juga job desk gitu. Yang khususnya memang untuk melayani pendengar, kemudian juga melayani penyiar juga untuk memberikan informasi agar semuanya memang sudah dengan kaidah berita
5W1H dan sebagainya. Kemudian juga berimbang, update dan sebagainya. Wah, itu keren banget ya, jurnalistik banget ya berarti ya kan, kalau konsepnya kan radio berita PRFM 107,5 News Channel. Nah, kalau selama penyesuaian itu dari awal yang Kang Denis kurang suka dengan informasi-informasi berita atau hal-hal yang berat lah kan katakan ya, emang karena rata-rata anak muda gitu ya kan guys. Nah, gimana tuh bisa menyesuaikan dengan pola kerja di PRFM yang secara tidak langsung sangat menuntut Kang Denis sebagai redaktur ya Kang saat itu, berarti langsung redaktur kan Kang ya? Iya, langsung. Untuk bisa mengikuti pola kerja di radio berita itu gimana Kang Denis cara menyesuaikannya? Ya, saya punya prinsip Allah bisa karena biasa. Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya coba upayakan maksimal. Karena itu udah selama komitmen saya pas interview kan ya. Bagaimana agar bisa mendapatkan kepercayaan gitu kan, agar bisa juga bagaimana kita bisa berkontribusi kepada perusahaan kita. Akhirnya saya sebagai redaktur dituntut harus update berita kan ya. Iya, jadi dari situ setiap ya hari kan ya harus update terus kan ya. Ya, update berita dan juga selalu belajar cara menulis, mendengarkan, ya soal jurnalistik lah ya. Semua hal ya, dipelajari Kang berarti. Semua hal dan memang awalnya memang sulit, tapi lama kelamaan karena mungkin karena biasa karena biasa dan atmosfer ataupun pekerjaannya berkaitan dengan jurnalistik gitu kan. Kita mengolah informasi dari pendengar, coba mencari informasi, membaca berita-berita dari website gitu kan. Akhirnya ya jadi terbiasa gitu, jadi menarik juga gitu kan, ternyata soal politik, soal ilmu ekonomi, kebijakan publik gitu kan ya. Dari situ kita ada sense of journalism-nya timbul gitu dari situ, karena mungkin terbiasa gitu ya. Dan Kang Denisnya juga mau membiasakan diri untuk bisa kesana gitu. Intinya itu, karena di dunia pekerjaan kalau kita nggak bisa adaptasi ya kita akan nggak nyaman gitu, nggak akan betah, nggak akan nyaman kalau kita tidak bisa menyesuaikan dan tidak bisa menyiapkan mental gitu. Itu sih yang bagiannya mungkin para penonton yang belum dapat pekerjaan ya siapkan dulu mental, bagaimana juga untuk bisa terjun ke itu cepat adaptasinya gitu, jangan lama gitu. Kalau bisa cepat gitu, agar ya gitu nanti kita dapat kepercayaan, tanggung jawab tuh bisa ditunaikan dengan baik gitu kan, kemudian juga yang rekan kerja ataupun atasan pun melihat kita juga baik gitu. Jadi percaya juga sama ya, kita ya kan? Iya kan di setiap pekerjaan pasti ada penilaian nih. 3 bulan sekali atau berapa bulan sekali biasanya, atau apalagi saya awal kerja gitu kan ada penilaian. Ya harus saya manfaatkan dengan kerja dengan maksimal, sebaik-baiknya. Nah, karena saking nyamannya kayaknya sampai 7 tahun nih ya Kang Denis di Radio PRFM. Menurut aku sendiri itu bukan waktu yang sebentar ya Kang, untuk bisa bertahan bekerja dengan rutinitas kerja yang sama gitu selama bertahun-tahun. Itu yang bikin Kang Denis bisa nyaman, itu apa sih itu selama bertahan selama 7 tahun? Ya, yang bikin saya nyaman di PRFM itu memang suatu soal lingkungan kerja, memang itu berpengaruh banget ya Kang. Lingkungan kerjanya gimana kalau menurut Kang Denis yang didapat di sini? Ya, memang yang di sini kan kebanyakan umurnya hampir sama ya rata-ratanya, ada muda gitu kan, jadi bisa diajak nongkrong, kemudian juga bisa diajak berdiskusi tanpa memandang kamu junior saya senior gitu kan. Jadi bisa saling bertukar pikiran gitu kan, kemudian juga saling support. Lalu juga soal pekerjaan, karena saya memang karena setelah 7 tahun juga ada passion gitu kan, muncul ya passion di dunia jurnalistik gitu. Kenapa saya bisa muncul passion di dunia jurnalistik itu? Unik tuh menurut aku. Gimana? Karena ada kepuasan sendiri di
saat kita bisa memberikan informasi kepada pendengar atau kepada masyarakat, bisa menjadi public service atau bisa melayani pendengar atau masyarakat, dan juga bisa mencarikan solusi untuk masyarakat di saat masyarakat ada yang melapor ke kita soal jalan rusak contohnya, kita mampu bisa perbaiki karena bisa berkoordinasi dengan dinas terkait, lalu besok diperbaiki ada kepuasan sendiri gitu kan. Jadi ternyata PRFM media ini punya kekuatan seperti itu gitu kan, menjadi solusi untuk masyarakat, dan PRFM bisa seperti itu karena ada redaksinya gitu kan. Kemudian juga kita bisa menghubungi narasumber yang satu, misalnya menteri dan sebagainya. Di situ kita ada kepuasan tersendiri sih, menteri itu bisa on air gitu kan. Kemudian juga soal kepuasan misalnya ada yang ada yang hilang gitu kan nih, ada orang hilang. Oh iya, biasanya memang ada beberapa laporan kasus orang hilang, orang yang lapor kepada FM ya Kang ya. Terus berapa jam kemudian setelah on air di PRFM bisa ketemu. Ada yang lapor, banget lah sih ya Kang ya. ada yang lapor juga. Oh ya tadi ada yang mendengarkan PRFM, ini anaknya sama saya. Ya akhirnya kita mendengarkan dua-duanya. Oh iya betul, ini anak bapak. Iya ciri-cirinya gitu kan, di udara gitu misalnya. Di udara diinformasikan yang antara yang kehilangan sama yang menemukan ya. Pernah saya kayak gitu. Orang sama kendaraan. Oh kendaraan juga yang tertukar itu dulu. Oh iya. Nah Masya Allah, berarti kalau memang secara ini media massa Radio PRFM ini punya pengaruh yang kuat ya Kang ya. Dan itu sangat dibantu oleh teman-teman redaktur atau redaksi seperti Kang Denis yang bertugas di belakang layarnya teman-teman. Nah, itu. Tapi pernah nggak kan nemu kondisi yang jenuh nih dengan kondisi rutinitas kerja yang seperti itu terus, atau kadang bosan, itu pernah nggak? Kalau pernah tuh kayak gimana ya cara mengatasi? Namanya juga manusiawi ya, pasti ada rasa jenuh gitu kan. Belum lagi memang di luar kerjaan bisa ada masalah ataupun bisa ada urusan yang belum selesai gitu kan. Belum lagi rutinitas kerja yang akhirnya membuat jam-jam kita untuk ada waktu-waktu yang lain gitu ya, jadi terkekang gitu kan. Dulu saya kan suka naik gunung gitu ya. Senang hiking kan? Hiking, naik gunung yang biasanya suka camping sampai seminggu gitu kan. Wow, itu di mana hiking seminggu? Itu camping apa kabur dari rumah? Kabur dari rumah. Enggak, jadi ya itu kalau ke tempat jauh, naik gunung yang jauh. Kalau yang dekat-dekat mah cuma 3 hari lah ya. Tapi karena kerja jadi enggak gitu kan, enggak bisa nyempatin waktu. Tapi jadi ada rasa syukur gitu di saat kita misalnya ada waktu libur, kita bisa kayak tadi hiking atau menikmati kegiatan-kegiatan yang kita hobi atau favorit, itu bisa menjadi obat untuk agar nggak jenuh gitu. Ataupun dari si perusahaannya sendiri yang bikin acara-acara gathering, touring, kemudian halal dan sebagainya gitu ya. Ke tempat di luar kantor gitu ya? Iya, ke tempat di luar kantor ya, itu bisa juga jadi mood booster lagi ya? Mood booster lagi agar besok lagi semangat kerja gitu kan, semangat kerja. Jadi di sini memang kita sendiri perlu inisiatif, kalau udah jenuh coba refreshing gitu kan, ketemu teman lah, ataupun misalnya jalan-jalan, traveling gitu kan. Ada waktu libur manfaatkan dengan baik, istirahat, tidur gitu kan, seharian penuh juga nggak apa-apa, asal refresh. Berkualitas juga istirahatnya ya? Istirahatnya berkualitas. Kemudian juga yang kedua, inisiatif dari perusahaannya agar tahu waktunya untuk karyawan itu untuk berlibur gitu, agar bisa merefresh ulang, agar tidak jenuh gitu. Jadi dalam setahun itu kalau bisa ada 2 kali refreshing juga, nggak perlu jauh-jauh, yang terdekat misalnya mancing bareng ataupun makan ngaliwat bareng juga udah. Saya saling menumbuhkan chemistry dan juga refreshing sih. Itu cukup mengobati rasa jenuh saat bekerja ya Kang ya? Iya. Dan yang paling penting mah kalau saya inisiatif sendiri ya, yang suka main game ataupun misalnya ada waktu libur ya manfaatkan itu dengan biar misalnya kita udah jenuh dengan materi-materi pekerjaan itu bisa